pukul 10 waktu Indonesia Barat. St. John's Catholic School is a Christian Catholic academic institution that offers a fun-filled and exciting learning, promotes the culture of excellence through its English-speaking environment, the use of Mandarin and German as foreign languages, values the importance of family life, and upholds the unique giftedness of its learners rooted in the teachings of Christ. For more information, please give us a call at 0878-218-96-417 or visit our website at www.stjohn.sch.id. Sketsa Keluarga Indonesia. Program radio yang dipancarluaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respons 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera, Radio CSW 89,40 FM Manado, Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi, Radio Elisa 103,9 FM Salatiga, Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung, Radio SGFM Blitar, Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan, Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores, Radio Rasinda Karanganyar Solo, dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri, Jawa Timur. Oke, selamat pagi menjelang siang untuk Hardliner dimanapun juga Anda berada, para pendengar yang mendengarkan kita melalui berbagai macam platform yang disiarkan melalui program Sketsa Keluarga Indonesia. Saya ingin menyapa untuk seluruh Anda ya yang ada di Indonesia dan juga di dunia. Karena pagi hari ini kita akan bincang-bincang tentang program ini, program Sketsa Keluarga yang edisi spesial karena ini adalah kerjasama antara Heartland Network dan juga LKBH Universitas Pelita Harapan serta PBH Pradi Tangerang. Keren ya. Kita bicara soal hukum. Ini kuliah hukum gratis nih Hardliner ya. Kita akan mendapatkan kuliah dari tokoh-tokoh luar biasa di kesempatan ini. Topiknya keren karena Indonesia lagi dalam situasi upaya untuk memberantasnya walaupun nampaknya juga tidak mudah gitu ya. Perlu strategi baru yaitu soal korupsi. Saya beberapa waktu lalu berkesempatan membeli satu buku yang ditulis oleh Heri Priyono ya. Beliau almarhum karena udah meninggal beberapa waktu lalu. Judulnya bukunya Korupsi, tebal minta ampun gitu ya. Dan itu melacak jejak dari tradisi-tradisi zaman dulu, Yunani kuno dan sebagainya tentang apa itu korupsi. Karena sekarang nampaknya Heri Priyono mengatakan ada semacam ini ya, pengurangan atau penyepelean gitu ya terhadap makna dari korupsi, seakan-akan itu hanyalah soal uang, soal materi, padahal itu adalah quality of life dari seluruh kehidupan ekosistem kita, yaitu budaya, sosial, dan di dalamnya ada moral, etika, dan sebagainya yang menjadi pertaruhannya. Dan kali ini menarik, karena setelah saya membaca beberapa poin-poin yang akan disampaikan narasumber tentang pendidikan anti korupsi, itu rupanya juga menitik beratkan di dalam keluarga. Bagaimana sebenarnya melalui keluarga kita bisa mendidik anak-anak kita supaya mereka aware, mereka punya kepedulian soal sesuatu yang anti korupsi ya, pikiran mereka ataupun juga perilaku mereka. Dua narasumber keren kita hadirkan di studio. Yang pertama, beliau yang hadir di studio sebelah kanan saya itu adalah Pak Rizky Karo, SHMH. Beliau adalah dari tim LKBH Universitas Pelita Harapan. Wow. Apa kabar Pak Rizky? Pak Rizky, maaf.
Ya, baik puji Tuhan Pak Jose. Sehat-sehat ya Pak Rizky. Sehat. Semoga pendengar Heartland juga sehat semuanya. Oke, lalu juga di ujung Zoom sudah juga tersambung dengan narasumber keren lain lagi, ada Dr. Christine Susanti SHM HUM. Beliau adalah Ketua Umum PBH Peradi Tangerang. Bu Christine. Selamat pagi Pak Jose, Apa kabar? Selamat pagi Pak Rizky, selamat pagi Heartlanders dimanapun berada, salam sehat ya. Salam sehat. Oke, ini kalau Bu Christine ini keren banget karena juga memberikan pandangan-pandangan tentang hukum dalam arti yang aplikatif gitu ya. Nah, saya mungkin ke Pak Rizky dulu. Pak Rizky, kalau bicara soal pendidikan anti korupsi dalam keluarga, ini memang apakah ada arah ke situ, kita mulai bergerak ke sana gitu ya, atau ada keputusasaan barangkali gitu ya, karena ternyata kok gembar-gembor ya selama ini soal pemberantasan korupsi. Kita bicara soal pemberantasan kan berarti sesudah terjadi aksi pidana gitu kan, tindakan pidana pemberantasan. Apakah ini juga bagian dari pencegahan yang lebih efektif gitu? Pandangan Anda seperti apa Pak Rizky? Iya, terima kasih Pak Jose. Menurut saya ini salah satu topik yang menarik. Dari sini kita memiliki peran penting satu dalam unsur pencegahan. Pencegahan sejak dini dan dimulai dari keluarga. Dalam artian pemberantasan atau represif memang harus masih ditegakkan, cuman pencegahan masih lebih penting. Dan ini sangat baik dimulai dari keluarga, dimulai dari anak gitu ya, baik dari tingkat SD bahkan hingga kuliah nanti, bagaimana cara agar tidak menjadi atau melakukan korupsi yang tanda kutip kecil-kecilan. Nanti kita akan bahas kecil-kecilannya seperti apa itu Pak Jose. Dalam Seperti keluarga itu. gitu ya. Ya, Jadi ini dalam keluarga. bagian dari pencegahan. Benar, bagian dari pencegahan. Oke. Pak, saya ke Bu Christine. Bu Christine, ini bagian dari pencegahan melalui institusi yang namanya keluarga. Anda melihat ini akan efektif gitu, Bu Christine? Ya, sangat efektif Pak, sangat efektif. Karena kalau kita lihat sulit sekali ya untuk memberantas atau menurunkan tingkat kejahatan korupsi itu di Indonesia. Ya, sulit sekali. Bahkan data terakhir itu tahun 2020 itu ada dari TII, Transparansi Internasional Indonesia, itu mengungkapkan bahwa indeks prestasi Indonesia tahun 2020 itu turun 3 poin Pak dari tahun sebelumnya. Indonesia sebelumnya itu sempat naik posisi ya, sekarang turun ke peringkat 102 dari 180 negara. Ya. Nah, di ASEAN sendiri Indonesia peringkat 5 ya, jauh di bawah Singapura ya, Singapura topnya itu. Kita bahkan di bawah Timor Leste. Timor Leste itu skornya 40, Pak. Oh. Kenapa di sana lebih bagus? Menarik nih. Nah, kenapa? Sebenarnya kalau di sana kan negara baru ya. Saya lihat kan negara baru yang banyak hal yang membuat yang menjadi indikator dari korupsi itu sendiri ya. Nah, kalau kita kan begitu dinamis dengan segala macam problematikanya. Tapi kembali lagi kepada pertanyaan Pak Jose, kenapa kok ini sulit untuk menekan angkanya ya, menurunkan? Kalau saya melihatnya ada dua hal. Yang pertama karena korupsi ini seakan sudah menjadi budaya kita. Ya, sudah menjadi budaya kita. Dari hal yang kecil, ya, contoh mulai dari pekerjaan sehari-hari ya. Kalau saya bisa mengerjakan dengan lancar, dengan baik, dengan cepat, ya imbalannya apa? Jadi kita banyak mengejar pamrih, ya. Padahal ketika kita bicara pekerjaan itu merupakan amanah dan waktunya kita menunjukkan dedikasi kita dalam bekerja. Tidak harus menunggu imbalan atau pamrih, apalagi punishment, ya. Nah, yang kedua, kalau saya lihat kenapa ini juga sulit untuk ditekan, sulit untuk turun angkanya, karena saya lihat penegakan hukum kita yang kurang efektif dan masih juga kurang efisien. Itu masih kurang efektif dan kurang efisien. Nah, tadi Pak Rizky sudah sampaikan bahwa upaya pencegahan atau preventif ini sangat-sangat berpengaruh sekali, sangat-sangat dominan sekali untuk menekan korupsi. Kita harapkan demikian, ya, terlebih kalau ini dimasukkan dalam pendidikan di dalam keluarga. Kenapa? Karena di dalam keluarga itu kan kita mengajarkan nilai-nilai yang baik, Pak. Berangkat dari sedari kita masih kecil, ya, sedari kita bertumbuh, kita masih belum
terkena anasir-anasir negatif lain di luar lingkungan kita, kan harapannya begitu. Ya, oke. Baik, Pak Rizky, ini jadi keluarga ini karena tadi perilaku korupsi sudah menjadi budaya, dan kalau kita bicara soal keluarga ini kan ada anak-anak yang nantinya juga bisa kita harapkan ke depannya membangun budaya mereka sendiri, budaya bersih anti korupsi. Kalau Pak Rizky melihat sebenarnya apa memungkinkan sih keluarga ini bisa menjadi satu institusi di mana kita menyemai pendidikan anti korupsi ini, karena sementara banyak orang tua yang mungkin juga nggak ngerti nih gimana caranya, atau mungkin Anda punya tips-tips praktis gitu. Jawabannya sangat mungkin dan memang harus kita mulai dari sekarang gitu ya. Misalkan dari hal-hal yang kecil kita bisa menguji anak kita gitu ya, menguji anak Bapak Ibu pendengar. Kita berikan atau kita minta tugaskan ia membeli sesuatu. Kita tahu harganya katakanlah 20.000. Lalu kita tes, kita kasih 50.000 gitu kan, masih ada kembali ya. Harusnya 30.000 balik gitu ya. Ya, itu kita tes dulu tuh dari hal-hal yang kecil itu, apakah uangnya kembali atau tidak. Nah, itu salah satu yang bisa diterapkan di keluarga. Juga keterlibatan peran antara suami dan istri. Ada beberapa, kalau Bapak Ibu pendengar membaca artikel gitu ya, peran istri juga sangat penting. Bahwasannya istri pasti tahu berapa gaji suami. Gaji dan kecuali suaminya nggak jujur. Iya, gaji dan pendapatan gitu ya. Mana tahu gajinya selalu tiap bulan tapi ada pendapatannya lebih besar daripada gajinya gitu ya. Betul. Tapi kalau memang istri tahu gaji suami katakanlah 10 juta, ya istri juga tidak boleh mengharapkan barang-barang yang mewah. Itu kan juga bisa menjadi trigger sumber ya. Iya, atau gimana nih suami supaya bisa memenuhi kebutuhan istri dan sebaliknya. Gitu Pak Jose. Oke. Jadi ternyata istri juga berperan ya dalam hal ini untuk kalau istrinya minta ini, minta itu, tetangga sebelah mobil baru nih gitu kan. Suami juga aduh, ini bagaimana caranya kan gitu kan. Betul, itu yang harus saling bicarakan tuh. Oke. Jadi Bu Christine, ini menarik yang disampaikan Pak Rizky. Kadang-kadang keluarga ini ya boleh dikatakan sebagai sesuatu yang potensial, tapi satu sisi juga kita melihat banyak terjadi korupsi, katakanlah yang dilakukan mungkin oleh suami misalnya di tempat pekerjaan mereka. Itu karena terdorong juga karena keluarga gitu. Jadi keluarga ini menjadi paradoks nih. Satu sisi bisa dikatakan sebagai benteng untuk anti corruption, tapi satu sisi justru itu yang menjadi motor korupsi gitu ya. Gimana pandangan Anda, Bu Christine? Ya, benar Pak. Jadi faktor tuntutan ekonomi keluarga ya, dari istri tidak pernah merasa puas ya, ingin lebih, sementara gaji suami seperti tadi disampaikan Pak Rizky itu terbatas, hanya 10 juta. Nah, bagaimana dia harus dituntut untuk memenuhi yang lebih dari itu? Akibatnya apa? Dia akan berperilaku yang tidak benar. Demikian juga di dalam keluarga itu, bagaimana orang tua berperan untuk mendidik anaknya, mengajarkan anak itu bertumbuh menjadi pribadi yang mandiri, yang jujur, ya, dan juga pribadi yang bertanggung jawab. Karena itu akan menjadi bekal dia sampai nanti dia dewasa, Pak. Itu seperti itu. Oke. Jadi nah ini memang nggak mudah ya. Ketika kita bicara kejujuran di dalam keluarga, kita mulai jarang ya mendengar itu. Dulu kayaknya itu begitu ditekankan sekali orang tua kita gitu ya, soal kejujuran, kesopanan kalau ada tamu ya. Bagaimana perilaku kita sebagai anak-anak itu, kalau saya aja dulu kalau salah, wah matanya papi saya udah mulai wah gitu kan, kayak mau menelan saya gitu. Dan saya tahu bahasa itu dan saya minggir dan lebih manner lagi lah dalam perilaku kepada tamu gitu. Tapi mungkin mungkin zaman berubah, ada shifting, dan sekarang kadang-kadang yang menjadi fokus dari keluarga bukan soal itu, tetapi kadang-kadang aduh gimana nih ngelesin anak untuk coding gitu kan, atau ya gitu-gitulah, ini bahasa gitu kan, atau matematika dan sebagainya ya. Pak Rizky bisa memberi respons. Dari kami, orang tua pasti berharap yang terbaik bagi anak gitu kan, dengan segala cara memberikan pendidikan baik formal ataupun informal. Tapi gitu ya, kadang orang tua juga menuntut yang lebih. Memang tidak semua ya. Saya ambil contoh, kamu harus mendapatkan nilai 10 gitu kan, atau nilai 100. Kita tahu anaknya
punya bakat atau talenta di bidang lain. Ya. Nah, anak yang tertekan itu pasti akan melakukan segala cara. Segala cara, katakanlah dia di sekolah, wah saya kalau nggak dapat nilai 10 atau 100 saya bisa diomelin atau uang jajan dikurangin. Sehingga dia berusaha sedemikian rupa dan tidak menghargai proses lagi. Jadi kalau memang sudah mulai sekolah tatap muka dan ada ujian langsung gitu ya, mungkin akan membuat contekan kecil-kecil. Nah itu kan harus hal-hal yang dihindari dan kita beritahu lagi kepada anak bahwasannya proses lebih penting daripada hasil gitu. Bapak Jose dan pendengar Heartline semuanya. Ini memang perlu komitmen kuat dari orang tua ya. Saya Bu Christine, saya kemarin tuh membaca satu buku. Saya kaget juga tuh ada satu trigger pancingan lah pertanyaan dalam buku itu. Orang yang bisa membeli pizza adalah orang yang punya duit, bukan orang yang baik, gitu ya. Tapi itu ya barangkali ini yang menjadi sistem kehidupan kita secara sosial, bahwa orang dihargai ya di luar itu bukan karena yang baik secara moral, etis gitu, tetapi yang punya uang, walaupun kita nggak tahu uang itu datang dari mana gitu. Nah, prinsip-prinsip ini kan keluarga ini menghadapi challenge yang besar nih Bu Christine ya. Nilai-nilai itu dalam keluarga, tapi ketika anak keluar dari keluarga, benturan value-nya tuh, wah kok ternyata ketika saya bekerja di luar, bisnis di luar, kok beda value yang dihargai. Itu ternyata adalah yang punya tadi, bukan yang kebaikan ataupun juga kesalehan hidup dan sebagainya. Ya, benar Pak Jose. Jadi sebenarnya ini juga harus menjadi concern kita semua dan juga para Heartliners ya, bahwa sebenarnya kecerdasan intelektual itu memang penting, tetapi ada yang lebih penting daripada itu semua. Ya, yaitu apa? Yaitu ketika kita itu memiliki kejujuran. Ya, ketika kita itu memiliki kontrol diri, ya, kalau orang bilang IQ dan EQ-nya harus imbang. Ya, kita memang senang dengan anak yang pintar, tapi kalau saya pribadi, ya, background saya dan Pak Rizky ini sama, ya, kami juga dosen, ya, kami lebih menekankan itu bagaimana mendidik mahasiswa-mahasiswa, anak-anak didik kami itu bukan sekedar menjadi mahasiswa yang pintar berprestasi. Tetapi bagaimana mereka menjadi mahasiswa yang berkepribadian baik. Karena itulah yang kita butuhkan. Banyak orang pintar, tapi apalah arti kepintaran kalau mereka sendiri kemudian melancungkan ilmu mereka. Itu loh, ilmu mereka. Ilmu mereka tidak bisa diaplikasikan untuk kemanfaatan masyarakat. Mereka menggunakan kepintaran mereka untuk memanipulasi sesuatu. Itu kan tidak baik. Jadi kita tidak hanya mengejarkan mereka pintar, tapi juga bagaimana mereka mendidik menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berkarakter, berintegritas, seperti itu, Pak. Baik, Pak Rizky, sebenarnya kalau bicara soal sistem hukum kita sendiri, kan kalau bicara soal korupsi itu kan, kalau saya nggak salah ya, itu kan masuk dalam ordinary crime gitu ya. Jadi tindak kejahatan yang benar-benar di luar kebiasaan gitulah. Luar biasa gitu. Artinya memang hukumannya juga extraordinary punishment kan gitu kan. Iya, betul. Betul. Nah, kenapa itu tidak memberikan efek jera sebenarnya? Ada masalah apa sebenarnya? Kenapa orang sudah dihukum ya kan, dan kita kadang-kadang kan koruptor dipermalukan kan. Betul. Kadang-kadang keluar walaupun dia pejabat atau siapa dikasih baju warna orange, tangannya sekarang diborgol kan gitu kan, diekspos di media gitu ya. Dan itu kan bagi katakanlah itu sosok seorang ayah gitu ya, keluarganya kan hancur semua itu. Pasti nama buruknya, nama baiknya hancur lah. Nama buruk keluarga itu yang muncul gitu ya. Kenapa itu tidak memberikan efek jera? Apa yang salah sebenarnya? Iya, bicara salah atau enggaknya tergantung, dikembalikan ke diri sendiri. Kalau tadi saya setuju dengan Bu Christine bahwasannya keserakahan gitu ya. Greedy ya. Greedy dan tidak bisa mengontrol diri. Pejabat ataupun siapapun yang memiliki jabatan gitu ya, gajinya kan sudah gede gitu ya. Gajinya sudah gede, tapi ada kesempatan. Dia bisa melihat kesempatan, saya bisa nih kecil-kecilan gitu kan, kecil-kecilan nanti nggak ketahuan. Padahal kan korupsi juga berapapun nilainya yang hilang itu sudah masuk korupsi.
bentuk korupsi kalau secara hukumnya atau undang-undangnya memang banyak sekali ya. Kalau kita berdasarkan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 99 dan 2001, itu ada beberapa bentuk. Ada yang bentuknya merugikan keuangan negara, suap menyuap, memeras, dan juga penyalahgunaan jabatan. Dan ada bentuk lainnya. Hukumnya udah bagus, penegak hukumnya juga sudah bagus, dari polisi, jaksa, ataupun KPK, hakim, dan juga advokat gitu ya. Yang ditekankan memang pertama adalah asas praduga tidak bersalah. Bahasa singkatnya, dia baru bersalah setelah ada putusan hakim yang tetap gitu. Jadi selama memang belum diputus hakim, kita masih pakai istilah dia terduga, karena belum terbukti. Mengapa sampai seperti itu? Tapi ini juga sekarang kalau kita lihat di media massa, kalau ada konferensi pers itu si pelakunya kan dihadapkan ke tembok ya. Jadi hanya tidak dihadapkan ke kamera ya? Iya, kebanyakan dihadapkan ke tembok. Nah itu salah satu juga. Itu reasonnya karena itu praduga asas tak bersalah itu. Benar, praduga tidak bersalah dan juga menghargai proses pemeriksaan juga sih, seperti itu. Oke. Baik, Bu Christine, soal efek jera, bagaimana itu divibrasikan lagi sehingga ya ketika kita bicara soal korupsi kepada anak-anak kita itu kan ada dua cara yang paling efektif dalam pendidikan kata orang ya. Pertama adalah menakut-nakuti kan gitu. Jadi kalau ya walaupun itu pendekatan negatif tapi itu efektif untuk orang tidak melakukan itu gitu kan. Walaupun yang kedua memang lalu ketika orang dewasa adalah awareness kan, kesadaran. Saya tidak melakukan ini karena alasannya ini kan gitu kan. Tapi untuk mencapai ke sana anak-anak kadang-kadang perlu yang namanya proses awal ya, ada unsur ancaman, ada unsur jera, ketakutan dan sebagainya. Ya, kalau menurut saya sudah harus bergeser lagi pola pemikirannya. Jadi menarik tadi pertanyaan dari Pak Jose. Ini sanksi hukuman terhadap para koruptor ini kan sudah banyak diberikan ya. KPK nggak berhenti OTT dan OTT ya. Nah, tapi kenapa kok masih seperti ini? Apakah ancaman-ancaman itu perlu? Apakah kurang cukup? Kalau menurut saya iya. Ya, jadi sudah harus bergeser pola pikirnya bahwa pemidanaan ataupun hukuman itu bukan lagi untuk mengejar efek jera atau untuk merehabilitasi, tapi perlu diartikan lebih kompleks lagi, lebih luas lagi. Ada satu nilai yang mungkin tanpa kita sadari kita lupa, yaitu untuk menegakkan kembali ajaran etika moral dalam hidup bermasyarakat. Tadi Pak Jose sempat menyinggung ya, tadi juga ada jawaban Pak Rizky ya, bagaimana ketika pelaku koruptor itu ditangkap ya, diproses, kemudian dihadapkan ke tembok ya. Tapi kita lihat apakah mereka ini memiliki keinsyafan di situ, keinsyafan positif yang saya maksudkan. Artinya mereka merasa bersalah dulu, feeling guilty. Itu yang paling penting, rasa bersalah. Lalu moral shame, budaya malu. Karena kalau itu yang kita majukan, yang itu yang kita munculkan, maka itulah yang saya rasa bisa menekan tingkat korupsi kita. Kalau kita lihat sekarang ini santai-santai aja Pak Jose, ya ditangkap, oke, senyum, lambai-lambai tangan seperti layaknya artis, ya tidak bersalah, ya. Nah, saya tidak tahu apakah ini implementasi negatif atau penafsiran negatif maksud saya dari asas praduga tidak bersalah. Sebenarnya nggak seperti itu. Ya, asas praduga tidak bersalah itu adalah untuk mendudukan seseorang itu tidak boleh diperlakukan semena-mena sampai dengan adanya putusan pengadilan. Tetapi ini tidak boleh membuat kita itu menjadi tumpul moral kita, tumpul budaya malu kita ketika kita melakukan suatu kesalahan. Nah inilah tadi kenapa topik kita sangat menarik. Karena ini kita mengajarkan, mengembalikan lagi tataran hati nurani itu sebagai sumber kesadaran moral. Ini kita galakkan sedari dini. Begitu. Oke, menarik nih soal hati nurani Ibu ya. Kalau soal hati kan Heartland juaranya katanya kita. Jalur hati masalahnya kita ini. Oke, hati nurani. Jadi hati nurani ini perlu diasah nih Pak Rizky ya sebenarnya. Diasah sehingga menjadi tajam dan peka untuk bisa membedakan, oh ini nggak baik, ini baik. Oh ini benar, ini nggak benar. Kan itu kan hati nurani. Tapi problemnya kan kalau hati nurani kita udah tumpul dan
yang baik kita anggap benar, yang jahat kita anggap baik, yang salah kita anggap benar kan gitu kan. Nggak apa-apa. Nyatanya toh mereka juga begitu. Jadi ada logika apa namanya itu? Saya lupa ungkapannya yang mengatakan bahwa sesuatu yang ada itu dianggap kebenaran. Ya kalau memang di kantor saya semua korupsi, itulah kebenarannya kan gitu kan. Dan mengapa saya tidak kan gitu. Jadi kalau semua orang melakukan itu, nah itu memang berat loh. Ketika kita mencoba untuk memutus rantai itu, katakanlah ya, untuk bekerjasama dengan pemerintah. Kita ada kontrak kerjasama dengan pemerintah. Ternyata mereka ada yang minta fee dan sebagainya. Ya memang begitu sistemnya mas, misalnya gitu kan. Waduh susah nih lah gitu. Kalau saya mundur nggak dapat proyeknya, kalau saya maju, wah babak belur juga gitu ya. Jadi ini dilema-dilema yang nggak mudah, sehingga orang mengatakan begini, lebih baik menjual jangan menjual martabak demi jangan menjual martabak demi martabak. Oke. Ini Pak Rizky, jadi ketika kita bicara hati nurani, gimana caranya ya kalau dari sisi hukum untuk diasah gitu? Karena secara hukum kan jelas sebenarnya hitam putih ya. Tapi hati nurani kan bisa abu-abu, Pak. Benar. Nah, ini perlu pekerjaan besar juga ya, pekerjaan besar dan juga refleksi diri pribadi gitu kan, bahwasannya setuju kita jangan menjual martabat kita kan demi martabak. Tapi yang jual martabak boleh loh ini. Boleh. Jual martabak silahkan jual martabak. Nah, hati nurani bisa diasah dengan ya tadi dalam keluarga saling mengingatkan gitu. Misalkan suami hanya gaji sekian tapi tiba-tiba dia menggunakan jam tangan mewah. Istri harus bertanya dari mana nih duitnya gitu kan. Nah itu salah satu juga buat mengasah hati nurani dalam keluarga. Ataupun anak juga kalau memang sudah bisa diajak bicara, anak juga harus ajak komunikasi, bahwasannya anak juga tidak boleh meminta mainan yang mahal-mahal. Padahal gaji bapak atau ibunya ya terbatas lah, kecuali dia terbatas silakan gitu ya. Nah itu salah satu cara memupuk hati nurani. Di samping memang ya ibadah dengan agama dan kepercayaan masing-masing juga perlu. Cuma integritas tadi, kalau memang kejadian seperti itu, saya yakin kan rezeki sudah ada yang mengatur ya. Kalau ada kesempatan itu, ya ada gula ada semut. Tapi menurut saya sebaiknya jangan gitu ya. Jangan dalam artian berhasil sekali nanti berkali-kali. Nah sebaiknya kalau memang ternyata nggak apa-apa juga gitu ya. Kalau ada lingkungan seperti itu, kita harus berani lawan arus sih. Harus anti mainstream lah. Dan tadi bahwasannya ya rezeki yang kecil lebih baik lah daripada yang besar tapi tidak halal. Tidak halal seperti itu. Oke, jadi lebih baik dihindari nih hati nurani ya. Mungkin saat ini aman, tapi 3 tahun lagi ternyata nggak aman gitu kan. Betul, baru dibongkar gitu. Ada audit juga kan. Ya, dan itu biasanya berlaku berapa lama sih audit itu? 5 tahun, 10 tahun? Atau bisa selamanya ke depan? Kalau kita lihat perkara-perkara korupsi yang ditangani oleh lembaga KPK dan segalanya itu menurut saya tidak ada jangka waktunya ya. Tidak jangka waktunya. Jadi gitu selama memang ada barang buktinya dan hasil auditnya masih ada ya bisa diproses. Masih bisa diproses. Seperti itu. Wah itu nggak bisa tidur beneran tuh ya. Betul. Oke, Bu Christine. Jadi hati nurani ini saya tertarik karena ini barangkali yang menjadi pusat epicentrum dari kesadaran anak-anak kita dan juga keluarga gitu. Karena kalau itunya hidup ya, itunya jalan. Sebenarnya hukum hanya menjadi pelengkap untuk mengatur secara sosial kan. Tapi kalau hati nuraninya tumpul, ada hukum peraturan apapun tetap bisa cari lubangnya tuh. kiri kanan bisa lolos juga gitu ya. Betul. Iya, betul Pak Jose. Jadi memang hukum itu kan sebagai pedoman saja ya untuk mengatur kehidupan kita dalam bermasyarakat ya. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya kembali ke masing-masing pribadi individu dan juga pola pikir dari masyarakat, sikap masyarakat. Tadi saya menyampaikan penting yang namanya itu budaya malu, moral shame, ya. Itu harus dimunculkan kembali. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, ditegur. Kalau kita lihat sekarang, ya, yang ada lebih galak, lebih marah lagi dari yang negur. Sampai kadang yang negur itu sungkan. Jangan, nggak boleh mengambil barang milik orang lain. Suka-suka gua,
Emang kenapa? Emang ada kerugian. Jadi lebih galak. Nah tadi budaya malu kalau kita itu melakukan perbuatan yang tidak baik, ya. Malu kalau kita itu pribadi kita, keluarga kita, kalau sampai terkena suatu perkara hukum untuk sesuatu yang tidak baik, contoh korupsi tadi. Yeah. Nah, budaya malu ini yang harus dimunculkan. Ada 2 hal sebenarnya yang sudah mulai tipis di masyarakat kita ya. Itu yang pertama adalah mengucapkan terima kasih dan kedua menyatakan maaf. Sulit sekali. Sulit kita meminta maaf atas suatu kesalahan, salah bicara, perilaku yang tidak baik ya, yang mungkin spontan keluar, kita sulit untuk meminta maaf. Yeah. Kita anggap ya sudah selesai begitu saja. Yeah. Yang kedua mengucapkan terima kasih. Nah, ini juga bagian dari pendidikan dini tadi. Nah, saya sedikit agak kurang setuju tadi Pak Jose, mohon maaf. Sebenarnya hati nurani tidak abu-abu Pak Jose. Hati nurani sudah jelas setiap manusia, karena memang kita ini kan bekalnya banyak ya, ketika kita itu lahir kemudian dibesarkan dalam keluarga ya. Kita pasti di dalam orang tua kita, dalam pendidikan keluarga itu diajarkan perbuatan baik dan buruk. Ya, yang ini nggak boleh ini. Kalau makan harus duduk, ya. Kalau dengan orang tua harus sopan. Kalau dengan dengan sesama harus saling mengasihi. Itu kan perbuatan yang baik yang terus continue diajarkan. Jadi sebenarnya itu sudah patternnya, sudah seperti itu. Nah, kenapa kemudian menjadi abu-abu? Karena interpretasi kita. Interpretasi yang kita bangun, yang kemudian membuat apa yang baik dan buruk itu menjadi kabur sebenarnya. Tapi dia sendiri, kalau kita terus mengasah seperti tadi Pak Rizky sampaikan, itu tetap akan bertahan dan akan teruji. Tapi kembali lagi, sanggupkah kita untuk menanamkan budaya malu atau moral shame tadi? Yang kedua itu, sanggupkah kita untuk menolak? Ya, kayak tadi Pak Rizky juga bilang, kita tidak ikut arus, berani menyatakan tidak. Karena ini terlalu kenceng ini arusnya, Pak Jose, terlalu kencang. Ya. Oke. Sementara satu sisi juga kita melihat, Bu, akar dari korupsi itu kan kadang-kadang budaya ewoh pekewoh misalnya. Nggak enak kalau nolak gitu ya. Atau budaya yang terima kasih, mengucapkan terima kasih tapi berlebihan. Wah, saya kan udah dibantu dia, ya wajar lah saya kasih uang rokok kan gitu, yang kecil-kecilan. Tapi kalau yang gede kan bukan uang rokok, tapi uang pabrik rokoknya. Uang untuk bisa beli pabrik rokoknya. Jadi memang semua tergantung pada ini ya, kita sendiri ya Bu ya, punya kesadaran itu. Walaupun bungkusnya sama, rasa terima kasih. Tapi satu sisi terima kasih yang positif, satu sisi terima kasih yang keblinger tadi gitu. Nah, Pak, kalau kita bicara ke keluarga, Pak, tentu challenge-nya itu banyak ya. Kalau kita bicara pendidikan korupsi dalam keluarga, ya challenge-nya banyak. Banyak orang tua yang nggak ngerti how to-nya bagaimana caranya. Wah, aku Mas ngerti undang-undang aja enggak, misalnya gitu kan. Undang-undang korupsi, wes hidup yang gitu aja. Jadi memang tidak diplot sih. Tidak diplot secara khusus. Atau sebenarnya bagaimana sistemnya kalau menurut Pak Rizky ya? Anda sebagai akademisi, apakah memang perlu ada kurikulum gitu ya, ada training juga kepada orang tua supaya mereka tahu nih basic-basic apa itu korupsi, apa dampaknya, value-nya seperti apa, seperti itu. Iya, bicara perlu atau tidak perlu, kalau dari lembaga pendidikan kan pasti sudah ada. Kalau memang tidak ada pelajaran khususnya, pasti ada nilai-nilai yang diselipkan dalam mata pelajaran tersebut. Namun sebenarnya orang tua juga secara tidak sadar telah dan sudah melakukan pencegahan juga dalam pemberantasan korupsi. Misalkan tadi mengajarkan anak nilai etika, dan juga jika keluarga tersebut menerapkan reward and punishment gitu kan, penghargaan dan penghukuman dari perbuatan yang dia lakukan. Nah, itu kan sebenarnya sudah menjadikan sudah menerapkan suatu pola pencegahan tindak pidana korupsi lah dalam keluarga. Dan anak dengan adanya reward and punishment itu atau penghargaan dan penghukuman itu, anak menjadi tahu, kalau perbuatannya tidak mengembalikan uang tadi gitu ya, tidak mengembalikan uang kembalian, maka diberikan ganjaran. Nah, itu kan perbuatan yang salah. Tapi kalau misalkan dia meraih prestasi padahal tidak disuruh, nah itu kan bisa menjadi reward. Nah, itu bisa menjadi bentuk dari keluarga kepada anak. Kalau misalkan dalam hubungan suami istri tadi, ya tadi patut curiga sih. Gajinya
7 atau 10 juta tapi bisa membeli jam tangan 70 juta. Nah, itu kan tanda tanya ya. Jangan-jangan ada mukjizat. Gitu. Pelipat gandaan nolnya gitu. Kecuali kalau dia menang undian ya. Nah, itu kan boleh-boleh aja. Nah, itu salah satu peran keluarga sih untuk dalam pendidikan anti korupsi. Ya. Menarik ya, Bu Christine. Saya menarik bahwa sebenarnya ini kan kalau kita tarik lebih abstrak gitu ya, ada sisi spiritual atau rohani yang sebenarnya juga bisa mungkin menjadi jalan pemecahan ya, walaupun itu mungkin bukan satu-satunya, tapi bisa menjadi salah satu yang efektif juga. Kayak misalnya gini kan, sekarang ini kan memang hidup kita ini kan banyak diarahkan, dipengaruhi, didominasi oleh sesuatu yang material ya Bu ya. Jadi wah, anak-anak tuh dari kecil apa sih tujuannya? Saya ingin sukses gitu kan. Ini banyak motivator nih ngomong gitu kan. Harus sukses, wajib sukses kan gitu kan. Dan kesuksesan itu kan lalu dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki sesuatu yang berlebihan. Materi, mungkin rumah bagus, bisa jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya lah. Nah, ini yang membangun apa ya, atmosfer yang materialistik gitu ya. Jadi orang tuh memang tujuannya ya cari materi gitulah. Padahal sebenarnya kan kalau kita berangkat dari pengertian yang lebih spiritual, yang materi ini kan sebenarnya sarana aja. Ada tujuan yang lebih jauh daripada yang materi ini gitu. Jadi sejauh kita bisa menggunakan yang materi sebagai sarana untuk mencapai tujuan, why not gitu. Tapi kalau justru yang sarana ini menjadi tujuan dan tujuan menjadi sarana, nah itu kan bahaya gitu. Nah, bagaimana sebenarnya yang pendidikan religius ini juga bisa dimainkan juga di dalam keluarga dan memainkan peran juga Bu untuk bisa membangun tadi ketajaman hati nurani masing-masing dari kita. Iya, pertanyaan yang menarik sekali Pak Jose. Bagaimana perannya? Kita ini kan mengaku sebagai bangsa yang beradab, ya, bangsa yang religius. Nah, sebenarnya kalau berangkat dari dua kalimat itu, maka seharusnya kita itu kembali kepada takaran pemikiran bahwa keberadaan Tuhan itu adalah sebagai moral force. Keberadaan Tuhan itu adalah sebagai moral force ya dalam kehidupan manusia. Berarti kita itu seharusnya selalu ada dalam tuntunan-tuntunan keyakinan nilai agama kita. Dan itu akan menjadi border untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya, perbuatan yang dilarang. Nah, kembali ke korupsi. Korupsi ini kan sebenarnya kalau bahasa sederhananya kan mencuri kan. Mencuri sama dengan mencuri. Cuma bedanya ini kan kerah putih kan begitu kan. Kejahatan kerah putih. Tapi kan sama, ini mencuri. Nah, jadi bagaimana nilai-nilai agama itu menjadi border kita, kekuatan kita, ya. Ini yang harus terus didengungkan oleh para ulama kita. Ya. Selain dari pendidikan keluarga, bahwa memang perilaku-perilaku yang tidak baik itu bertentangan dengan ajaran agama. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang yang beradab, orang yang berketuhanan, ya, yang beragama, tentunya kita akan menghindari hal-hal seperti itu. Nah, sebenarnya ini ironis dengan kita, ironis buat bangsa kita. Ketika kita mengaku sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang religius, tapi kenapa kok korupsi di negara kita susah sekali gitu ya, susah sekali diturunkan. Kok kita kayaknya santai-santai aja. Ini ironis kalau menurut saya. Ironisnya gini barangkali Bu Christine, bahkan di Departemen Agama sendiri menterinya banyak yang ketangkap karena korupsi gitu kan? Ya, betul Pak, betul. Dan itu ironis gitu kan? Ironis. Ya. Dan juga banyak yang pelaku koruptornya melakukan atau membuat kode-kode yang ini ya, kode-kode dengan menggunakan bahasa-bahasa kitab suci gitu misalnya. Ya, itu sangat-sangat menyedihkan kalau menurut saya, sangat-sangat menyedihkan. Ya, jadi sebenarnya dengan kata lain, dengan perbuatan kita ini sudah melunturkan nilai-nilai agama tadi yang harusnya kita pegang. Ya kan, harusnya ketika kita diberikan ajaran, diberikan pemahaman tentang agama, itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik kan, seperti itu. Tapi kenapa kita malah melakukan hal yang seperti ini, dan kemudian lebih parahnya lagi, ketika kita melakukan korupsi, kita malah menjual kode-kode tadi, itu lebih memalukan lagi, double malunya, double malunya Pak Jose, gitu loh. Nah ini harus didengungkan terus, harus dimunculkan terus, digaungkan terus oleh para pemuka agama kita. Ya. Apapun lah itu, yang berkedok sosial lah, ya, dana bantuan COVID, korupsi, ya,
Nah, pengadaan kitab suci dikorupsi. Ya. Ya kan, itu kan sesuatu yang menggelikan sebenarnya. Ya, kemana moral force kita sebagai bangsa yang beradab, sebagai bangsa yang katanya religius tadi, gitu loh. Kenapa kita sulit sekali bangkit? Ada apa? Seperti itu. Oke. Nah, ini saya juga nggak tahu jawabannya, Bu. Harus ditanya. Karena tadi Pak Jose. Ya, harus kalau menurut Ebit. Kalau menurut Ebit harus ditanya nilai-nilai kepada agama yang ditekankan itu tidak implementatif ya, tidak aplikatif gitu loh. Ya kan, kita ini kan masih di dunia kan. Jadi bagaimana nilai-nilai agama itu memberikan bekal dalam kita itu menjalankan hidup di dunia, harusnya itu Pak yang lebih digencarkan. Ya, yang tidak boleh melakukan contohnya itu penyiksaan ya. Yang tidak boleh mengambil hak orang lain, itu yang harusnya sifatnya aplikatif tadi. Itu kan bekal kita untuk kita selama kita di dunia. Nanti kan itu masalah kita dipanggil ke Yang Maha Kuasa itu kan nomor 2. Tapi bekal dunia ini yang harusnya didengungkan terus dalam ajaran agama itu, Pak. Ya. Oke. Baik. Ini sebenarnya perintah anti korupsi ini sebenarnya cukup lama sih. Karena kalau dalam hukum 10 perintah Allah itu udah ada. Jangan mengambil milik orang lain kan gitu kan ya. Iya, mengingini milik. Ya, mengingini, bahkan mengingini loh, bukan mengambil ya Bu. Mengingini aja udah salah itu. Jangan menginginkan ya. Ya, belum ada action kan, baru menginginkan kan di taraf level pribadi. Sudah salah gitu ya. Wah, ini baru niat gitu ya. Baru niat itu Pak Jose. Oke. Pak, ini kalau di LKBH, misalnya nih ada koruptor datang ke LKBH. Pak, minta bantuan dong untuk didampingi. Itu dilema nggak sih sebenarnya untuk para pengacara sebenarnya Pak? Atau memang itu ya kita petugas profesional misalnya gitu? Iya, kalau dari LKBH UPH, FH-UPH itu yang dikecualikan. Oh, jadi, dikecualikan? Ya, kami tidak bisa memberi pendampingan hukum. Baik konsultasi ataupun nanti pemeriksaan di tingkat kepolisian, kejaksaan, KPK, bahkan pengadilan. Seperti itu. Oke. Salah satu yang dikecualikan gitu. Jadi akhirnya mereka cari yang lain gitu ya? Iya, kami ya cobalah ke tempat lain gitu. Oh, oke. Gitu, suruh cari Tapi sendiri. oke, ini secara profesi lah, misalnya sebagai advokat, ini sebenarnya dilema nggak sih ketika harus mendampingi kasus koruptor gitu? Menurut saya tidak ya, karena tugas profesi ya. Tugas profesi dan praduga tidak bersalah dan itu. orang ini memang punya hak untuk didampingi kan gitu ya. Betul sekali. Perlu punya hak mendapatkan bantuan hukum tersebut. Seperti itu. Jadi salah dong kalau masyarakat mengatakan, wah ini koruptor dibela dan sebagainya. Itu salah ya, anggapan yang salah ya harusnya. Itu anggapan yang salah karena belum terbukti gitu kan. Malah tahu di pengadilan bukan dia pelakunya. Bukan dia pelaku utamanya dan sebagainya gitu. Tapi memang itu kembali lagi ke alat bukti ya. Cuma ya kadang framingnya media massa juga ya. Bahkan kemarin sampai ada satu putusan. Oh, orang ini sudah dipermalukan di media massa gitu. Jadi kan putusannya lebih ke subjektif ya. Iya. Seperti itu. Itu namanya apa namanya? Hukuman oleh pers ya. Iya, hukuman oleh publik ya. Dan benar sih budaya malu tadi sih. Jadi emang dipermalukan oleh publik itu. Oke. Trial by press katanya orang ya. Oke, Bu Christine, ini mungkin untuk pesan-pesan kepada pendengar kita di seluruh Indonesia. Kira-kira apa sih yang hal-hal penting, sederhana yang bisa dilakukan oleh orang tua dan keluarga kita supaya nilai-nilai anti korupsi ini benar-benar bisa tumbuh hidup di tengah-tengah kita gitu, apalagi keluarga mulai kepada generasi yang akan datang, sehingga kita ini punya satu harapan. Oke, memang generasi kita nih, wah ini sakitnya udah parah kronis gitu kan, tapi mungkin untuk generasi ke depan kita berharap itu akan jauh lebih baik lah daripada generasi ini gitu, Bu. Ya, yang pertama sebagai orang tua hendaknya kita memang menekankan dalam mendidik anak kita itu bagaimana mereka bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang disiplin dan jujur. Itu menjadi bekal mereka. Lalu yang kedua, kita sebagai orang tua ya, sebagai pendidik ya, itu juga sebaiknya lebih menekankan pada proses ya, tidak semata-mata mengejar hasil. Karena dari proses itulah kita akan terus belajar dan mendapatkan nilai-nilai yang sebenarnya ada di dalam proses itu. Itu Pak. Oke, proses itu juga harus menjadi fokus dari orang tua ya. Jangan semata-mata hasil. Ya. Oke, Pak Rizky, barangkali ada yang mau disampaikan?
Ya, kalau dari saya Heartline nih jalur hati 100,6 FM sudah 23 tahun ya, baru minggu lalu ya seingat saya. Birthday. Pak Rizky hafal aja nih. Iya, ini salah satu bentuk juga sih, bentuk partisipasi masyarakat juga kepada pendengar Heartline di seluruh kota kan. Bahwasannya kejujuran itu paling penting dan pendidikan anti korupsi dalam keluarga itu menjadi cikal bakal atau awal mula pemberantasan korupsi di Indonesia. Keluarga dalam artian orang tua harus saling mengingatkan gitu ya, antar suami dan istri, dan juga anak juga harus mematuhi perintah orang tua dan tidak melakukan, kalau misalkan dia sudah sekolah gitu ya, tidak melakukan korupsi dalam bentuk mencontek. Nah, itu kan secara tidak sadar akan perbuatan yang buruk. Dan terakhir peran keluarga harus saling mengingatkan. Jika suami memang gajinya terbatas, maka istri tidak boleh meminta yang mahal-mahal gitu kan, kecuali istrinya juga bekerja dan memiliki penghasilan sendiri.